Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Nurul. Pada video kali ini kita akan membahas tentang menganalisis suatu data dari di sini ada sebuah cerita. Villa menanyakan semua teman-temannya tentang tinggi badan masing-masing. Lalu Villa menuliskan di papan tulis. Villa menuliskan tinggi badan 30 siswa kelas 5. Setelah Villa menuliskan tinggi badan semua teman-temannya, diperoleh data sebagai berikut dalam satuan 1 cm. Oke, kemudian dari data di atas diperoleh tinggi badan tertinggi 165 cm dan tinggi badan terendah ada 138 cm. Sekarang kita akan coba membacakan data dan menafsirkan data dari tabel atau dari data yang Villa kumpulkan di atas. Langkah pertama, menafsirkan data dari daftar itu dapat dilakukan terlebih dahulu dengan mengurutkan data dalam daftar dari yang terkecil. Data di atas dapat diurutkan dari yang terkecil dari sentimeter sebagai berikut. Tabel yang ini sama, namun bedanya tabel yang baru ini sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian dari daftar data di atas diperoleh tabel sebagai berikut. Data terendah 138 cm. Siswa yang dapat 138 meter jumlahnya 2 anak. Data yang lainnya dari 140 cm ada 2 anak, 142 cm ada 2 anak, 143 cm ada 1 anak, 145 cm ada 1 anak, 148 cm ada 1 anak, 149 cm ada 1 anak, 150 cm ada 3 anak, 151 cm ada 1 anak, 152 cm ada 2 anak, 154 cm ada 2 anak, 155 cm ada 2 anak, 156 cm ada 2 anak, 157 cm ada 2 anak, 158 cm ada 1 anak, 160 cm ada 2 anak, 162 cm ada 1 anak, 163 cm ada 1 anak. Dan yang terakhir yang paling tinggi 165 anak itu ada 1 orang. Kita akan berarti penyajian data dalam bentuk tabel. Ada cerita Raffi bertanya golongan darah teman-temannya dan ditulis dalam kertas. Golongan darahnya ada A, B, O, dan AB. Sebagai berikut. Namun daftar tersebut masih sulit untuk membacanya. Nah, penyajian data itu sangat penting untuk membacanya. Dapat disajikan dalam berbagai tabel. Nah, bentuk sebagai berikut dalam daftar atau kolom baris. Bentuk tabel di atas keuntungannya adalah sangat mudah, adalah bisa melihat jumlah siswa pada kelas 5.
Banyaknya siswanya ada 30 siswa. Beni, Arin, Pandu, Zaki, Putri, Asin, Mahmud, Ahmad, Sila, Umar, Wali, dan Panji itu termasuk golongan darah A. Daftar golongan darah di atas dapat dibuat tabel lagi dalam bentuk lain sebagai berikut. Oke, daftar golongan darah siswa kelas 5. Berdasarkan tabel di atas, kamu sudah mudah melihat anak yang memiliki golongan darah A, B, AB, dan O. Ada 4 golongan darah. Nomor 1 golongan darah A ada 12 anak. Nomor 2 golongan darah B ada 7 anak. Nomor 3 golongan AB ada 3 anak. Nomor 4 golongan darah O ada 8 anak. Apabila daftar golongan darah di atas menginginkan banyaknya siswa masing-masing golongan darah, maka dapat dibuat lagi tabel seperti berikut. Nah, pada tabel bagian atas, pada kolom nomor menyatakan banyaknya golongan darah, yaitu ada 4 golongan darah. Banyaknya siswa yang memiliki golongan darah A, B, AB, dan O terdapat pada kolom banyak siswa atau biasa sebut dengan frekuensi. Tabel dengan kolom frekuensi disebut juga dengan tabel frekuensi. Pada tabel bawah kanan itu disebut dengan jumlah. Banyaknya jumlah siswa kelas 5 yaitu 30 anak. Tabel frekuensi sering digunakan untuk menyajikan data dari kelompok tertentu. Oke, sekarang kita coba latihan soal untuk menganalisis data dalam bentuk daftar. Oke. Soal nomor 1. Hasil nilai ulangan harian matematika kelas 5 materi penyajian data adalah sebagai berikut: 90, 95, 75, dan sebagainya. Pertanyaannya, A dari data di atas tulislah dalam bukumu dalam bentuk daftar nilai dengan susunan yang teratur dalam bentuk kolom dan baris. Yang B, carilah nilai yang paling tinggi dan nilai yang paling rendah. Yang C, urutkan dari yang terendah sampai yang paling tinggi. Oke. Untuk menjawab soal yang A, kita buat daftar nilai seperti pada contoh soal sebelumnya, yaitu hasil daftarnya seperti berikut. Untuk yang B, dari sini dari data atau daftar yang sudah kita buat, nilai yang paling tinggi adalah nilai 95 dengan jumlah siswa mendapatkan 95 ada 3 anak. Dan untuk yang paling rendah ada 65 dengan jumlah siswa 2 orang. Untuk pertanyaan yang C, mengurutkan dari yang terendah sampai yang paling tinggi. Langkah pertama, bisa diurutkan terlebih dahulu data di atas mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, dan kemudian hasil daftarnya seperti berikut. Oke,
Terima kasih.